محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu dan Ibu sekalian, kita berada di bulan terakhir dari tahun 2023. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Terlalu banyak keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang usianya sudah lanjut maupun yang sedang maupun yang usia muda atau anak-anak. Lalu Bapak dan perhatikan di kampung sawah khususnya RW 123 dalam 2-3 bulan ini hampir setiap hari ada yang meninggal. Terkadang satu hari ada 2 orang, 3 orang, seminggu terkadang ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, sebulan mungkin ada 5 sampai 10 orang. Memang kebanyakan ibu ya usia tua. Tapi namanya umur kita nggak tahu, maka kita harus siap-siap dengan anak-anak juga, dengan mentang-mentang masih sekolah, masih muda, nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik dan sebagainya. Kita nggak tahu umur kita. Dulu di sini ada Mahmud dan juga sekaligus juga yang bisa menggantikan LD. Anaknya itu kelas 7, kelas 1 sanawiyah dengan gula. Setiap bulannya naik 400, 500, 600 masuk rumah sakit. Sembuh lupa lagi makan minum ini manis-manis. Masuk lagi rumah sakit tinggi lagi. Akhirnya meninggal. Baru kelas 7 atau kelas 1 sanawiyah. Jadi penyakit sekarang tidak mustahil akan menimpa anak-anak. Itu kita harus hati-hati juga, tidak jajan. Yang namanya sekarang tidak ada yang menghalangi itu bisa menjamin semuanya baik. Hati-hati yang manis-manis terutama ya, kemasan banyak abang-abang jual boleh, tapi dengan keseringan itu akan merusak kesehatan kita, terutama gula dan tensi kita. Mari kita syukuri. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga baginda dan pemimpin. Ibu dan Ibu sekalian, saya sampaikan masih berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Israel, Zionis yang memerangi umat Islam dan Hamas di Palestina. Jadi kalau kita perhatikan ya, surah Al-Baqarah sudah saya bacakan ayat 120. Allah menyatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kalimatnya bahasa Arabnya walan, lan itu tidak akan. Ya, enggak bakalan orang Yahudi. Walan nasara. Walan nasara ini wala an nasara. Dan lan la pakai kalimat itu kan wala an-nasara. Jadi kedengaran sama, walan nasara, dan tidak juga orang Nasrani. Dia tak akan rela kepada umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sampai kita umat Islam semua mengikuti tata cara hidup mereka, untuk mengikuti agama mereka. Yahudi dan Nasrani punya program khususnya buat umat Islam dan program khusus untuk umat Islam Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apa itu programnya? Kalau orang Nasrani programnya kan terlalu berat. Mereka yang penting umat Islam masuk Kristen. Dia nggak pikirin dia orang pinter, orang bodoh. Dan kebanyakan umat Islam yang masuk Kristen itu orang-orang pikiran daerah-daerah yang minus atau yang memang kehidupan ekonominya hidup miskin dan
memang juga jarang sholat, ditawarin untuk masuk Kristen, dikasih uang, dikasih sembako dan sebagainya, mereka banyak tertarik masuk Kristen. Semakin banyak dia pengikutnya. Mau pakaiannya tetap ibu-ibu pakai kerudung, pakai jubah, bapak-bapak pakai baju koko, pakai peci, nggak apa-apa. Penting dia masuk Kristen. Kalau pernah sampaikan, ada di kampung sawah, Pondok Gede, orang Betawi, pinggir-pinggiran yang mau tidak sholat. Itulah banyak yang masuk Kristen. Jadi peci dan baju kokonya tinggal, enggak. Kerudungnya tinggal di ibu punyanya, enggak. Silakan pakai terus. Dari ahad minggu pagi-pagi aja. Bapak pakai baju koko, pakai jalan. Berapa orang perempuan ibu-ibu punyanya itu. Kita ikutin bahwa masih talim kita ini. Kalau ada masuk ke gereja. Pakaian koko, peci, kerudung atau jilbab emak-emak masuk ke gereja. Itu kebanyakan yang masuk Kristen dari Islam, kebanyakan mereka yang bodoh dan miskin. Nah, itu kan kita lihat di YouTube ada mengaku dari Islam, pesantren, nah itu MTV, ya kan? Ada keluar murtad masuk Kristen, aku, kemudian diuji bacaannya belepetan. Aku pernah pesantren, aku pernah ikut MTV, bacaannya Al-Quran Fatihahnya pun berantakan, nggak bisa apa-apa. Itu ingin menghancurkan Islam. Nah, yang mereka sampaikan adalah program Yahudi. Walan Nasara, orang Yahudi itu walan tardo, dia tidak akan rela, tidak akan rela kita ngikutin cara-cara hidup mereka. Programnya ada 4S, ST, S Jumbo, S Mambo, SKLI. Pertama S tingkatan sport. Apa sport? Olahraga. Dia masuk di situ olahraga. Umat Islam yang lemah, yang imannya lemah, ya akan tertarik dengan apa? Pakaiannya pertama. Coba kita perhatikan kalau dia Islamnya, ya kan? Belum mantap, imannya tidak kuat, dia akan ikutin. Sama main voli kita lihat. Voli, laki perempuan atau perempuannya, celananya ketat pendek. Tapi alhamdulillah ada beberapa pemain voli yang bisa pakai jilbab, pakai training. Kedua, apalagi voli pantai. Coba lihat voli pantai. Macam ada dalam dipakai. Namanya voli pantai, di pinggir pantai. Ada dalam doang, sama kacamata. Ya makanya kita ditutup kacamata doang begitu. Itu dari segi pakaian. Dari segi waktu terkadang kalau bola terutama ada banyak orang yang pada senang bola tendang, terutama di Jakarta atau di Indonesia. Kalau pertandingan sepak bola waktunya memang tanggung. Dari asar mau ke maghrib. Kadang juga habis maghrib jam 7. Jadi berangkat sudah habis asar atau sebelum asar. Berangkat. Kalau yang kuat imannya tetap dia sholat. Dicari tempat yang bersih, yang suci, biar rumah dia ada wudhu, atau dia tempat wudhu dia wudhu sholat. Ada. Karena juga dia itu ada. Anak-anak kayak gitu. Belum ditonton masuk sholat. Jadi waktu lagi piala bola, piala dunia, piala Eropa, mana ada di mana dan bisa nyampe kayaknya langsung di berapa, jam 2, jam 3 sebelum subuh. Wah ditungguin. Enggak tidur kalau bisa, tidur takut ketiduran. Jam 2 main bola, jam 3 bola. Selesai sebelum subuh, selesai subuh. Habis subuh kan saat subuh tidur. Ditungguin itu bola kalau tengah malam. Tapi sholat subuh aja kadang-kadang siang. Dan sholat sebelum subuh dan malam. Ini sport, olahraga. Yang kedua, song. Apa song? Sing song, song lagu. Ya. Boleh dicek HP kita, anak kita semua.
baik laki, perempuan, baik SD, SMP, SMA. Yang disimpan tuh lagu-lagu apa? Ya, baik. Nasyid, selawat, atau lagu-lagu yang lagi ngetop sekarang, yang tidak ada ruh Islamnya, tidak ada pendidikannya, padahal membuat hanya senang aja. Lagi dari dangdut, bahasanya kadang-kadang juga terlalu vulgar, jorok kadang-kadang juga. Jadi lagu itu yang mereka hafal, itu yang mereka simpan. Kalau nasyid baik yang berbahasa Indonesia atau selawat yang nonton sekarang banyak yang hafal. Cucu saya aja itu sebelum dimakan sampai 5 tahun itu ada selawat-selawatnya begitu. Dia bisa walaupun hanya depan itu Pak. Ya saya aja yang sedikit banyak dibahas nggak tahu tuh kata-katanya apa. Dia bisa. Seperti Komarun berkata bisa seperti ulang tahun yang mabruk teman-teman itu bisa. Itu berapa kata-kata? Lagu-lagu selawat, lagu-lagu nasib yang baru-baru bisa. Karena rumah ada TV. Ya ada TV yang di rumah dia ada TV. Ini dari lagu-lagu anak-anak kita dibius biar lupa kan lagu-lagu Islam kan ajaran Islam. Apa lagi di HP itu ada nggak Quran, install Quran, download Quran, baik yang bersuara atau yang kita baca. Ada nggak? Kita dibius juga ya kan. Ada yang alhamdulillah bila kita waktu baca di mana ada itu sudah buka kita baca atau enggak kita buka kita yang bersuara dengerin kan ada yang berapa syekh itu nggak ada pilih suara syekh siapa dari orang Arab semua orang luar semua ini dari lagu-lagu dari hancurkan biar nggak senang dengan lagu-lagu nasyid apalagi sekarang kalau kita lihat di TV dan sebagainya menyedihkan baik SD, SMP, SMA atau anak kuliah itu ditanya Pancasila banyak yang hafal itu kalau tanya juga banyak yang hafal beriman nggak tahu berapanya yang nggak tahu sebutin nggak tahu padahal sebutin terbalik dan ada Islam bilang beriman Islam berapa nggak tahu udah terlalu banyak kalau kita mau tanya gitu nanti mungkin juga satu akan ada ditanya satu-satu juga Islam berapa beriman berapa sebutkan Pancasila berapa sebutkan dari sekian anak kaki berbuat banyak yang kita hafal karena ya sekolah begitu sekarang sekolahnya ya dari yang terakhir itu tadi itu lagu nggak terlalu banyak ya kita bahas nama sudah selesai. Yang ketiga dan keempat yang ketiga ini yang ketiga seks coba sekarang jadi gimana ya sekolah terutama perempuan udah bisa perhatikan dari SMP jadi kemarin lama saya lihat anak SMP anak yang begitu pacaran boleh ke rumahnya gitu anak lakinya dan keluar dia mau pulang mau ke motor dianterin sama cewek anak satu lagi kelas 3 SMP saya sebut namanya udah emang mau ngapain lo pacaran kalau bukan ingin melampiaskan apa nafsu yang dilihat di YouTube dilihat di internet gitu dihancurkan. Kalau Islam menyuruh kenalan, itu udah siap menikah. Dita'aruf, kenalan, bukan pacaran. Itu udah siap, silahkan itu. Mapan, baik dia kerja, baik dia jualan dagang usaha, walaupun pas-pasan, kalau dia udah siap mental, siap ngomong sama orang tua, carikan jodohnya, ngomong sama saudara, ngomong sama guru yang kita percaya. Kehidupan dia juga baik, jangan kita ngomong yang
dia nyari nggak baik kehidupannya kita cari itu tuh, cari kita ya, kita lihat apa yang kehidupan baik, soleh, soleha, rajin sholat, rajin ibadah, ya kan? Minta cari, ada nih, nggak langsung ketemu, kirim ke data, sekarang nggak di WA aja udah tulisan, masing-masing kirim WA, biar data, keluarganya berapa, anak berapa, ya kan? Apa cita-cita dan sebagainya. Masing-masing baca. Berarti dampingi sama kakaknya atau sama orang tuanya. Kira-kira. Kalau saya kadang mengajar, tadi nggak pakai beda dan mengajar, soal mengajar, PDKT oke, langsung 3 bulan nikah. Kayak pacar-pacaran. Nah, saya sekali lagi saya katakan juga begitu. Cuma 2 kali ketemu ketiga langsung nikah. Kasih biodata, baca kakak. Pertama dia anak terima nonton, kakak itu aja. Udah yakin ya, udah ini udah saya temuan malah Bengkulu. Dia di belakang sama kakaknya tapi orang lain Bengkulu. Temuan sama pamannya atau omnya di Jakarta mereka ketemu. Besok aja ke rumah. Udah pulang. Sudah. Oke. Tentu yang tanda nikah. Nggak pakai lamaran. Lama langsung nikah. Karena Bengkulu lumayan berapa kali pesawat. Ya. Alhamdulillah. 2017 sekarang 6 tahun, anak 3 udah. Alhamdulillah Tuhan semua. Jadi kita dibikin seperti itu. Banyak saya dapat pembeda anak-anak biarnya, anak sebenarnya terutama cewek-cewek. Gampang sekarang, tinggal WA, tinggal telepon, tungguin di depan motor. Pak, bentar depan, ditungguin, nembak datang pergi. Kita kasih tuh, kita izinin tuh, atau kita izinin. Ngapain kalau pacaran ke SMP, SMA, bukan? Melampiaskan hawa nafsu seksual yang memang ditampilkan oleh Yahudi melalui HP. Ada punya anak perempuan masih sekolah pacaran dibawa bebas kemana aja. Dia udah tamat sekolah, dia udah kerja, dia udah kemana aja nggak boleh dibawa seperti itu. Apalagi masih sekolah. Tapi kalau dengar saya masih sekolah, masih sama-sama SMA, mungkin kakak kelas anaknya, mungkin 1 kelas. Dibawa pulang, dibawa ke rumah, bebas masih sekolah. Itu depan bapak mereka tuh, samping musola. Ada depan musola kaki tabak. Udah anaknya, kamu keluarin. Bebas banget udah. Anak-anaknya ke rumahnya. Bapak ibunya diam aja, masih sekolah. Ada pulang sekolah bareng ke rumahnya. Sampai Isya kalau gitu. Keluar dari musola kalau tidak masih ada orang keluar kejadian apa-apa memang di belakang nanti. Ada laki-laki masih SMA kelas 1. Hampir tiap hari itu cewek dibawa ke rumahnya. Orang tuanya ada pamannya di situ satu rumah itu ada berapa orang, diemin aja. Akhirnya kan apa? Dengan nafsu seksual tersebut yang didiamkan begitu. Laki boleh masuk, perempuan boleh masuk ke rumahnya, ke kamarnya. Jadilah berdua apa terjadi? Rasulullah izahtala atau izahtama rajulu wal mar'atu fasyaitanu bainahuma. Diceritakan sampaikan. Kalau laki berdua perempuan tak menjamin. Di rumahnya masjid, rumahnya musola, pemuda masjid, pemuda musola, rajin sholat, sering ke musola, sering ke masjid sholat 5 waktu berjamaah. Kalau sudah sering berdua laki perempuan, maka setan pihak ketiga selalu membisikkan. Oh setan jangkauannya pendek kayak ini Ustaz. Hari ini dia gangguin, terjadilah maksiat, terjadilah perbuatan dosa. Enggak jangan panjang. Pacaran dulu, betul-betul pacaran, ditinggal di pacaran lagi atau nikah sama yang lain. Nah perempuannya frustasi, diputusin mendadak, itu setan main terus.
masuk ke kamar, dikunci, nggak mau makan, nggak mau minum, tutup lah. Orang tuanya panggilin anaknya, lu nggak makan, lu nggak minum, nggak haus, nggak lapar, dalam kamar. Karena dia haus, ngapain minum-minum? Zaman dulu kan ada batang baygon, ya cair dari sebulan. Ada baygon cair, matanya dibalik sama setan. Ada teh pucuk. Minum baygon pakai sedotan. Ada sedotan kebetulan. Coba. Nah, mata dibalik, haus, putus cinta, cinta karena setan, karena iblis, karena program Yahudi. Setan terusin minum itu. Ya, teh pucuk enak itu, Coca-Cola ambil. Ada sedotan sedot. Habis diminum, udah mendelik-mendelik, keluar besar. Orang rumah akhirnya berhari-hari lagi buat hidup, tapi hancur itu. Akhir sudah pingsan atau bahkan sudah meninggal. Setan juga panjang. Kedua pertama masih diam-diam. Dan orang tua kadang-kadang kalau anaknya datang pada laki-laki maupun perempuan diciptakan suasana rumahnya, tinggal sama dia berdua aja. Setan datang. Iya, sama bapak kedua tangan pegang, diam aja. Akhirnya sampai terjadilah perzinahan dan hamillah anak tidak anak. Betapa banyak, terutama di sekitar rumah saya, ada berapa orang lahir nggak ada bapaknya, karena tidak tanggung jawab. Nikah sebulan lahir, nikah 3 bulan, 4 bulan lahir, nikah hari ini, besok lahir. Nikah sudah hamil, ada suaminya tanggung jawab, 2-3 hari izin pulang ke rumahnya, enggak balik-balik. Udah terlalu banyak. Si Anu gitu, anak Pak Haji gitu, anak saya gitu. Jangan lihat anak Pak Haji Bu aja, anak ustaz-ustaz enggak. Lihat Islam membolehkan enggak. Lu mau masuk surga apa neraka? Kata Allah. Itu udah banyak terjadi. Mungkin pamer pelajari terus. Makin banyak yang seperti ini, sekolah pacaran, sudah out aja, dikit bisa diatur, tahu daripada banyak lagi hanya melampiaskan turuti hawa nafsu. Karena terkadang ya, saya teman ya Ustaz saya juga, anak tadi pesantren, udah tamat SMP, pulang mungkin masuk SMA, masa SMA negeri. Setiap hari Senin anak laki-laki tapi anak laki itu cerita seperti itu ceritanya. Malam mingguan minggu dia pacaran begini. Orang biasa di pesantren dengan Al-Quran, sekali ceramah, selawat dan sebagainya. Pusing dia, nggak tahan gitu. Berhenti balik ke pesantren. Kenapa? Udah dari SD dia udah biasa di pesantren, dengarnya baik-baik. Sampai sekolah begitu, terusnya cerita yang bikin pacaran dia melakukan ini dosa dan maksiat. Inilah seks yang disebarkan oleh orang Yahudi. Berhasil sekarang terus-terusan banyak anak SMP SMA pacaran. Dan sekarang lagi orang tuanya orang yang di situ kok diemin aja. Anaknya perempuan, dia temen lakinya datang di rumahnya dari pulang sekolah sampai malam, ngapain? Anaknya laki, hampir tiap hari bawa cewek ke rumahnya masuk ke dalam. Kenapa ngapain? Kalau bukan berbuat maksiat, berbuat dosa. Nanti kan sudah terjadi, baru orang tuanya ribut, keluarganya ribut, uring-uringan. Kenapa? Akhirnya dia dinikahkan. Kalau dinikahkan, anak kita yang laki belum kerja, itu tetangga kita udah kasih nanya,
udah pasti ya akan menebak. Jangan ada di orang kerja udah dinikahin. Biasanya seperti itu. Mereka usianya juga masih di bawah 25. Satu pengalaman lagi terakhir, dan saya nggak menyangka, saya punya sepupu anaknya pertama dan kedua pesantren di satu pesantren sama. Abangnya ya tamat menuju kuliah ke pesantren, saya pengajar. Ini adiknya tamat pesantren 6 tahun, tamat SD sampai tamat SMA. Dia 2-3 tahun setelah dia tamat pesantren, dia belum usaha akhirnya bapaknya ke rumah mau nganterin anaknya melamar, langsung nikah. Tapi nggak kayak saya, ngajak adik saya dan sebagainya. Saya nggak ada pikiran sama sekali bahwa dia telah menghamili. Yang dihamili juga anak pesantren juga, tamat pesantren dia sama. Coba anak akan diam. Kalau sebelumnya mau anak orang tuanya, dia kan bedat, nakal, preman dan sebagainya, masih ini orang semuanya akan diam, ahli ibadah. Keluarga besar juga yang sebelah besar saya, buku saya anak. Itu pulang saya tanya encing saya, katanya ya, udah hamil ya. Saya gak terpikir sama sekali. Ada pendiam keluarganya, mereka apa kan? Itu sudah ahli ibadah. Gak berapa bulan ahli, tapi gak pernah ngajak ke sini. Jadi kan kerjaan, usaha gak ada. Akhirnya jadi dari pas cerai, istri sama anak itu dari negara Jakarta kan, di daerah Tangerang Selatan atau daerah sana. Ini ya anak pesantren 6 tahun di pesantren, laki perempuannya pesantren 6 tahun, pendiam, nggak nakal, nggak bejat, dan saya juga nggak kepikiran ke situ. Melamar langsung nikah, cakep, ngurangin dosa. Nggak tahu tentang berbuat dosa, begitu besar, zina. Nih, berubah. Saya ada satu anak, bapaknya kenal dengan saya memasukkan di sini, bilang hati-hati. Ya, di situ saya tahu bulan saya juga banyak anak-anak lakinya ada pacaran, anak sanawiyah, anak sama-sama aliyah. Karena gurunya cerita sama juga, ada beberapa anak yang tetap pacaran, rokok, anggap skor bahkan di pendidikan. Nanti hati-hati, nanti berbuat. Sampai ada yang mendekat pacaran di jangan dulu belajar. Ada pesan seperti itu saya, orang tua yang pernah dekat sama saya. Ada anak yang pernah sekarang, ya udah tahu gitu ya. Ini masih kecil. Kalau ada anak laki PKK kelas, kalau di sekolahnya SMP SMA, yang masih SMP SMA, jangan dulu, nggak usah. Udah punya motor, belum sama sendiri, jadi ya anak. Kalau harta kita satu-satunya sudah perempuan diserahin ke waktunya, ya Allah, rugi dunia akhirat. Zaman Rasulullah ada seorang ibu betina. Aku pada zaman Rasulullah saya betina. Salah kali, enggak ada Muhammad kamu salah. Rasulullah juga nggak langsung hukum. Udah bulan balik ini Rasulullah. Ya, benarkan saya dinani. Ambil belum nih, mohon saya disiksa, ini soal, ya pulang dulu, sampai lahir. Gitu. Berbulan-bulan akhir, anaknya dirawat sama orang, lalu di kisah itu zaman Rasulullah zaman sekarang, terlalu banyak kanan kiri depan belakang rumah kita, saudara kita, tetangga kita, sudah banyak yang menikah. Dan di masyarakat kita, orang tua kita, orang-orang bapak-bapak juga heran kalau ada anak muda
dia bawa cewek ke rumahnya, alias pacaran. Dia bingung. Lah kamu undang nikah kapan pacarannya tuh? Ya. Jadi di benak dia kalau orang mau nikah, sebelumnya harus pacaran dulu. Ternyata anak itu yang perempuan kena juga begitu. Setelah lahir dia bilang, "Nah kampung, karena besar." Ini terjadi ya kenapa Saroni? Ya adik Saroni yang menjadi nggak lihat emang di juga pesantren. Salah pesantrennya benar gitu terus. Atau dipermudah ke depan rumahnya. Hah? Menikah sama pacaran mohon. Jadi dia pengennya orang nikah pacaran dulu. Cobain dulu kayak kita mau beli sepatu, belum tentu jadi. Cobain ini pasti buat kamu nomor sekian. Nggak enak kita cobain lagi. Jadi itu perempuan jadi kayak sepatu, coba dulu. Kalau pas ya jadi, nggak pas udah dicobain, udah dipakai. Yang jadi. Itu seks. Yang terakhir sudah dikasih waktu itu juga speak. Nih, lihat. Lagi ya. Speak apa? Ngomong, cara. Udah mau dibilangin aja, udah mau ini kemarin juga ada ngomong gitu juga, ya kan? Ngomong apa lo? Oh iya, lupa apa? Ya kan? Yang mau keluar pakai an, go, terus itu anak sekarang begitu, dulu nggak ada begitu. Kalau dia keceplosan juga astagfirullahaladzim. Sekarang enak, udah setiap ngomong, udah buat lisan sehari-hari ngomong maksudnya. Kalau nggak boleh deh, kan? Jangan goblok, bego, coba. Sekali-kali siapa sih yang ngajarin? Bukan program mereka yang putih dari jauh sudah setting untuk menghancurkan umat Islam, umat Islam di Indonesia dan khususnya generasi dihancurin semua. Maka itu perang. Ya, dulu perang salib namanya. Indonesia pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tanah Kristen Nasrani terus terang. Secara fisik saya nyerah, nggak bisa melawan orang Islam. Orang Islam perang bukan takut mati, tapi nyari mati. Kayak sekarang Hamas, kayak sekarang Palestina, ya kan? Kalau sekarang udah banyak dokter pada bingung, because yang Hamas Palestina dihajar, dikepukin, dihantam, anak dari berani. Tapi kata orang Nasrani Kristen, tapi kamu orang Islam semua di Indonesia, bagaimana juga akan saya perangi dengan perang pemikiran yang disebut dengan Ghazwul Fikri. Pikiran kita, pikiran anak kita yang ngomongannya jelek, ngomongannya kotor. Jarang anak kita kalau ngomong, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, enggak. Pada begitu alhamdulillah kita rawat kalau anak kita yang kalau biasa sesuatu ucapannya selalu ucapan kalimat thayyibah, inna lillahi sebagainya, bukan kalimat-kalimat kata-kata berat. Sama Bu sekarang didikan anak. Tapi di dalam bahasa jangan didiemin aja. Anak kita melakukan sesuatu yang salah, omelin, apalagi masih kecil, masih SD, SMP. Ibu terutama ada ini harus galaknya aja terarah, bukan galak diomelin. Tapi ketika dia salah, ketika dia menerima kesalahan Pak Agus, kita peluk. Apalagi masih SD. Menurut dokter, sekali pelukan seorang ibu kepada anaknya, apalagi masih SD, apalagi yang belum sekolah, itu cara-cara positif itu akan muncul. Dan muncul cara-cara positif. Saya nggak ngerti dah bahasa apa. Tapi sekali kita omelin, sekali kita bentak, berapa juta juga cara-cara negatif yang masuk ke anak kita. Walaupun udah SMP itu tidak mau bersalah, dia ngakui kesalahan itu kita perlu akali. Makanya saya mohon maaf gitu kan ya. Cucu saya dibuat 3 tahun setengah sama 5 tahun. Gitu.
Kalau dia nginap ke sini, rumah saya tidurnya sama saya, istri saya. Saya di kamar atas, kalau dia nginap di bawah, tapi saya kamar bawah. Kalau saya nginap sama istri saya ke sana, tetap tidurnya sama saya. Pernah saya kesana sendiri, istri saya ikut karena benerin air besar. Sendiri saya malam itu nginap ngasih kerja malam. Tetap lucu saya dua-duanya itu tidur sama saya. Dan benar ada kamar kedua, khusus satu buat kamar buat saya. Kalau ke rumah saya kesana saya lakukan menyenangkan buat dia. Kita datang terlambat aja, pun terlambat gue dari tadi. Terus kita apa? Masih dapat. Mau nanya sih aku berapa dari tadi bukan apa. Jadi ada rasa kangen, rasa rindu, rasa dekat dengan kita. Itu menyetujui kayak gitu. Kalau orang tuanya sedikit agak merasa kasih budaknya itu yang terjadi. Anak dan cucu kita itu ya beberapa program dari Yahudi dan Nasrani khususnya Yahudi yang maksudnya untuk menghancurkan kita. Yang terkadang juga kita sudah SMA, lagi sudah biasanya sholat imam berjamaah di sholat, sudah nggak pernah lagi sholat berjamaah. Kenapa ya? Banyak ada alasan dan sebagainya. Sholat di rumah, sekarang rumah juga nggak sholat. Nanti awalnya SD SMP sholat SMA. Nah ini ya program-program mereka ingin memajukan umat Islam dari masih kecil generasi muda hingga mereka akan lupa dengan ajaran Islam tersebut dan lupa dengan dirinya bahwa dirinya adalah muslim dan muslimah yang harus melakukan ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, percaya kepada Allah dan menjauhkan sebisa mungkin semaksimal mungkin segala bentuk-bentuk maksiat yang dosa walaupun itu memang kelihatan nikmat. Kalau yang memang didasari bisikan kerajaan setan itu memang nikmat enak. Tapi kalau setan menurut setan tidak melakukan begitu, tidak membisikkan lagi, itu terasa berat, terasa tidak enak. Demikian kita doa. Semangat tidak berani tidak berani tidak berani mazida ya rabbana alhamdulillah syukur kami yang bagi di dalam ketika karimah wa sultani Allahumma salli ala Muhammad wa akhirin Allahumma ta'ala kama qamina hadza zamban bi al-fardan ala hamman ila farajat wa hajatan ila qadaitaha wa la maridun ila sabaitaha yassir umurana wa sudurana wa nawwir qulubana wa inna salihati a'malana ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وأن نسمع وأمر لا يرفع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونبئ لنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولا لنا إحسانا وتغفر لنا وارحمنا نكون من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب هب لي مقيم الصلاة رب هب لي ذرية طيبة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة Demikian bagi para